Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin 130. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa kullu syai'in yajri bimasyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan menurut kehendak, ilmu, ketentuan, dan takdir Allah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam kita masih juga pembahasan iman kepada takdir. Ini lanjutannya. Dan sudah kita sampaikan juga pembahasan dalam kitab Aqidah Thahawiyah itu banyak pembahasan tentang masalah al-iman bil qada'i wal qadar. Namun dipisah-pisah pembahasannya oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, atau beliau sering mengulang-ulang pembahasan yang satu ini. Di antaranya ucapan beliau, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini yang sudah kita sampaikan. Ulama sepakat menyatakan masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan jika aku menghendaki namun engkau tidak menghendaki, ya Allah, tidak mungkin terjadi. Karena semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali dengan kehendak Allah. Kalau mau ditanya, sekedar murajaah, ini membantah ucapan siapa?
kelompok Al-Qadariyah yang ikut tadi malam, ya sudah kita sampaikan, ada dua kelompok sesat dalam pembahasan iman kepada takdir. Kelompok Qadariyah, mereka mengingkari kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa campur kehendak Allah. Padahal jelas dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Lawannya kelompok Al-Jabariyah. Mereka mengatakan manusia ketika berbuat itu paksaan dari Allah. Manusia dipaksa dengan kehendak Allah. Manusia seperti buluh yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak sama sekali. Ya, ini ekstrim dalam menetapkan kehendak manusia. Ini ekstrim dalam menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dalilnya tadi surat At-Takwir. Kemudian juga secara fakta di lapangan, berapa banyak kehendak kita yang tidak terwujud. Itu menunjukkan kehendak kita tidak sendirian, namun semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Kemudian kata beliau, wa ilmihi, semua terjadi sesuai dengan ilmunya Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, yaitu masa depan manusia dan masa lalu manusia. Semuanya terjadi dengan, sekali lagi, ilmunya Allah. Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah meliputi segala-galanya dengan ilmunya. Kemudian wa qada'i wa qadarihi, semua terjadi dengan takdir Allah. Wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lanjut poin 131, masih kaitan dengan iman kepada takdir. Ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha wa ghalaba qada'u al-hiyala kullaha yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu dhalimin abada. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak yang ada pada makhluknya. Ketentuan Allah mengalahkan segala daya dan upaya makhluknya. Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki dan Dia tidak pernah berlaku zalim selama-lamanya. Nah, ini sekedar penekanan lagi tentang tingkatan al-masyiah. Ya, sudah kita sampaikan, iman kepada takdir ada berapa tingkatan? Ada 4. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, catatan takdir. Yang ketiga, kehendak. Dan yang keempat, Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Di antaranya al-masyiah. Ini diulang-ulang, wallahu alam tadi, karena ada kelompok yang sesat dalam masalah al-masyiah. Kehendak Allah mengalahkan semua kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ahlussunnah sekali lagi menetapkan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ghalaba qada'u al-hiyala kullaha, takdir Allah mengalahkan semuanya. Yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu dhalimin abada. Dia Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dalam surat Al-Buruj
Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Dia Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa huwa ghairu dzalimin abada. Namun Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Nanti akan dibawakan dalam syarah. Kita baca lagi poin 132. Taqaddasa an kulli su'in wa hainin wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Maha Suci dari segala keburukan dan kebinasaan, dan Dia Maha Suci dari segala aib dan kejelekan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, Allah tersucikan dari segala kejelekan dan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita selalu baca zikir selesai salat, Allahumma anta as-salam. Di antara makna as-salam kata para ulama, alladzi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Allah as-salam artinya dia zat yang tersucikan, terselamatkan dari segala aib dan kekurangan. Demikian pula kalau kita berzikir, membaca at-tasbih. Apa makna at-tasbih? Yaitu ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah. Di antaranya Maha Suci an kulli su'in wa aibin. Allah Maha Suci, kita sucikan Allah dari segala kekurangan dan dari segala aib. Kata Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah, ai li'annahu subhanahu harrama dhulma ala nafsihi kama harramahu ala ibadihi. Wa dhulmu wadul asya fi ghairi mawadi'iha. Wa dalat dalail kita wa sunnah ala anna allaha qadirun ala dhulmi walakinna la yaf'aluhu. Kama qala ta'ala, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Wa qala ta'ala, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sebagaimana Dia mengharamkannya atas hamba-hambanya. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala kuasa untuk berbuat zalim, tetapi Dia tidak melakukannya. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah berkata, mensyarah menjelaskan ucapan Imam At-Tahawi tadi, karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Itu sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa huwa ghairu dzalimin abada. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Tapi ingat, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menimpakan musibah misalnya, ini bukan karena kezaliman Allah. Justru malah sebaliknya. Itu adalah keadilan Allah. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah menimpakan musibah kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan
karena sebab tangan-tangan manusia. Allah timpakan musibah karena dosa manusia. Dengan sebab dosa manusia. Agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka. Kemudian kata Allah hikmahnya la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Di balik musibah banyak hikmahnya. Di antaranya untuk menyadarkan manusia. Sekali lagi, tidak ada kezaliman pada takdir Allah. Karena Allah sudah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kemudian, wadulmu wadul asyafi ghairi mawadhiha. Namanya kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh misalnya, Allah menempatkan kekafiran kepada orang kafir itu sesuai dengan keadilannya. Allah menjadikan Abu Lahab kafir, musyrik, kekal dalam neraka jahanam, itu tidak ada kezaliman sama sekali. Kenapa? Karena ada sebab Abu Lahab itulah yang menjadikan dirinya menutup diri dari al-iman dan at-tauhid. Sudah Allah utus keponakannya sendiri sebagai Rasul yang terakhir mendakwakan tauhid, malah dicaci maki, dimusuhi. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau yang Muhammad, apakah karena dakwamu ini engkau mengumpulkan kami. Rasul ketika dakwah kepada individu kaum musyrikin untuk mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, di belakangnya sering ada Abu Lahab yang membisikkan kepada orang-orang yang didakwai tadi, ya hati-hati, ini orang yang dusta. Ponakannya sendiri, ya dikatakan pendusta, padahal dulu sebelum dakwah tauhid, beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Namun ketika sudah dakwah tauhid, dicaci maki, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Maka sungguh maha adil ketika Allah menjadikan Abu Lahab mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ini namanya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Namun beda dengan Salman Al-Farisi. Dari Persia datang jauh-jauh ke kota Madinah mencari hidayah. Allah berikan apa? Hidayah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini ada hukum sebab akibat. Allah matikan Abu Lahab dalam keadaan kafir musyrik, kekal dalam neraka, itu diantaranya tadi. Karena dia menentang, memusuhi at-tauhid. Salman Al-Farisi, Allah wafatkan beliau di atas iman, menjadi sahabat Nabi SAW. Karena apa tadi? Beliau mencari al-hidayah. Itu namanya meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Dan ini semuanya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya Allah sebetulnya mampu berbuat zalim, tapi dia tidak melakukannya. Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah sekelompok manusia, kelompok dari kaum muslimin yang punya pendapat mustahil, tidak mungkin Allah berbuat zalim. Ya, kata-kata tidak mungkin itu mustahil, ini perlu diluruskan, karena kalau sesuatu mustahil melakukan sesuatu yang negatif, ya, itu bukan sesuatu pujian. Contoh, tiang ini nggak mungkin berbuat zalim kepada antum. Apakah itu bentuk pujian? Hah? Pujian atau cuma sekedar basa-basi? Ya. Beda dengan orang yang dia sanggup berbuat zalim, tapi apa? Dia tidak melakukannya. Itu bentuk apa? Pujian. Contoh ya, anak kecil, anak SD, ya, ada ya misalnya orang kampung yang dewasa,
Antum kalau memuji anak kecil itu, masa antum mengatakan ini anak baik, buktinya apa? Nggak pernah dia mukul orang besar. Hah? Ya nggak mungkin lah. Ini bukan pujian, itu katanya ya sekedar omong kosong lah istilahnya. Karena apa? Sesuatu yang mustahil untuk berbuat yang negatif, ketika dikatakan dia mustahil berbuat kejelekan, itu bukan pujian. Namun ketika Allah mengatakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Dalam surat Qaf Allah mengatakan aku tidak berbuat zalim kepada hambaku. Itu karena Allah Maha Adil. Allah sebetulnya sanggup berbuat zalim. Tapi Allah haramkan bagi dirinya. Dan sudah kita sampaikan insyaallah dalam bab masalah tauhid asma wa sifat. Secara asal dalam ayat, dalam hadis, Allah ketika memuji dirinya itu dengan memperinci sifat-sifat yang ditetapkan atau yang dinafikan. Ditetapkan. Ya, contoh misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa ghadiballahu 'alaihi yuhibbukumullah. Ya, Allah sebutkan secara terperinci sifat-sifatnya. Sifat cinta, sifat ridho, sifat murka, sifat istiwa di atas arsy, sifat tinggi, sifat wajah, sifat tangan. Allah perinci sifat-sifatnya dalam ayat. Itu metode Al-Quran memperinci sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah. Namun kalau sifat yang dinafikan, yang tidak layak bagi Allah, Allah sebutkan secara global. Lam yalid walam yulad. Laisa kamitslihi syai'. Tapi terkadang Allah menyebutkan sifat yang tidak layak baginya, yang dinafikan dari dirinya secara terperinci. Itu pengecualian dari kaidah yang asal. Ada maksud dari hal tersebut. Yaitu diantaranya untuk menetapkan apa? Lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman, maka pastikan Allah bermaksud di dalamnya menetapkan sifat keadilan. Ya, ketika Allah menafikan sifat kezaliman dari dirinya, maka di situ ada bentuk penetapan sifat keadilan bagi Allah. Ketika Allah menafikan dari dirinya lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, itu tujuannya untuk menetapkan Allah Al-Ahad. Ya, Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah nggak butuh kepada anak dan bapak. Dan sekaligus membantah orang musyrikin, orang kafirin, Yahudi ataupun Nasara yang menetapkan anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita pernah sampaikan sekedar murajaah. Jadi kalau mau diringkas lagi, kalau sifat yang ditetapkan oleh Allah, misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istawa tinggi di atas ars, itu kita hanya satu sikap, satu kewajiban menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Tapi kalau ada sifat yang Allah nafikan dari dirinya, ada dua kewajiban kita. Yang pertama apa? Menafikan sifat tersebut. Allah mengatakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku. Maka kewajiban yang pertama menafikan sifat apa? Sifat kezaliman bagi Allah. Tapi nggak cukup sekedar menafikan. Harus ada yang kedua, yaitu apa? Menetapkan lawannya. Contoh yang lain. Allah mengatakan dalam surat Qaf, wa ma massana min lughub. Kami tidak ditimpa keletihan, kelelahan. Maka kewajiban kita ada berapa di situ? Ada dua. Yang pertama, menafikan sifat keletihan, kelelahan bagi Allah. Yang kedua, menetapkan lawannya, yaitu Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat,
Allah yang sempurna kekuatan dan kekuasaannya. Paham dong? Nah, sekali lagi, kalau ada sifat yang Allah nafikan bagi dirinya, ada dua kewajiban. Menafikan yang Allah nafikan, sekaligus menetapkan lawan dari yang dinafikan tersebut. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini, wadalat dalail kita wa sunnah ala anna Allah ta'ala qadirun ala dzulmi walakinnahu la yaf'aluhu. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan Allah mampu berbuat kezaliman, namun Allah tidak melakukannya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak menzalimi manusia sama sekali. Allah juga berfirman dalam surat Thaha, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Barang siapa yang beramal soleh sedangkan dia beriman, maka dia tidak takut kezaliman, tidak takut hadma. Kemudian disebutkan oleh Syekh, arti hadm adalah an yangkus min jazai hasanatihi. Artinya Allah tidak mungkin mengurangi pahala kebaikan orang yang beramal soleh tersebut. Dan tidak takut kezaliman an yu'aqab bidunubi ghairihi. Seorang mukmin tidak takut dizalimi oleh Allah dalam artian tidak mungkin dia disiksa karena dosa orang lain. Orang lain berbuat dosa, nggak mungkin dia yang disiksa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa menanggung dosa orang lain. Kecuali kalau dia yang menyuruh. Kecuali kalau dia yang mencontohkan. Ini beda lagi. Dia juga menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Kata Rasul, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Namun kalau orang itu nggak berbuat apa-apa, tidak mungkin dia disiksa karena dosa orang lain. Tetangganya berbuat maksiat, nggak mungkin dia yang diazab sedangkan tetangganya yang selamat. Nah, ini berkaitan dengan poin 132 dan Al-Imam At-Tahawi menutup dengan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun merekalah yang ditanya. Ini juga sudah kita sampaikan dalam ungkapan Imam At-Tahawi rahimahullah, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya asal takdir rahasia ilahi. Malaikat yang dekat, nabi yang diutus tidak tahu rahasia takdir Allah. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik dzariatul khidlan wa sulamul hirman. Mendalam-dalami masalah takdir, yaitu tentunya tanpa ilmu, tanpa dalil, itu jembatan jalan menuju kesesatan. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Misalnya ada orang yang suka berhalusinasi, suka ngelamun, kemudian bertanya, ya Allah, kenapa engkau tidak menjadikan aku seperti Imam Syafi'i? Ya, ini ditanya, protes, kenapa kok dia diciptakan tidak seperti imam? Yang belajar saja ngantuk-ngantukan, gimana jadi Imam Syafi'i? Paham dong? Ya, ini tidak boleh ditanya Allah kenapa berbuat demikian. Manusia yang akan ditanya. Intinya harus selalu husnudzon kepada Allah. Ini terkadang bahkan yang sudah banyak ngaji, terkadang muncul bisikan asyaiton, dan ini sering kita dapati orang-orang yang curhat. Kita tahunya dari orang yang curhat, sudah lama ngaji. Ustadz, anak itu dulu sebelum ikut kajian sunnah, Masya Allah, anak punya mobil mewah, anak punya ini. Tapi ketika sudah ngaji sunnah, kenapa kok saya ini
proyek seret, inna na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak bersyukur dengan nikmat apa? As-sunnah. Ini yang pertama karena muncul tadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia husnudzon, dia akan mengatakan, ya barangkali adanya musibah sekarang ini gara-gara maksiat saya yang dulu. Ini alhamdulillah Allah masih berikan teguran daripada nanti saya disiksa di akhirat. Ya, mending apa dikasih ujian di dunia daripada disiksa di husnudzon kepada Allah, bukan malah protes. Kenapa kok sekarang saya dimiskinkan oleh Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya dalam masalah takdir tidak boleh ditanya mengapa dan kenapa. Kalau masalah tauhid asma wa sifat, nggak boleh bertanya kaifa, bagaimana sifat Allah. Kalau dalam masalah takdir, tidak boleh bertanya mengapa dan kenapa. Kenapa Allah berbuat demikian, mengapa Allah berbuat demikian, tidak boleh ditanya. Mengapa dan kenapanya, ini dalilnya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Karena manusia yang akan ditanya oleh Allah. Ini semuanya karena tadi Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Contoh tadi, ya orang yang sudah tahu kajian sunnah, sudah rajin ibadah, kok masih banyak musibahnya? Maka kalau mau dihitung, maka tetap dia layak mendapatkan musibah. Yang pertama masa lalunya tadi. Dia dulunya banyak maksiat, sekarang Allah berikan apa? Itu ma'asabakum min musibatin fa imma kasabat aydikum. Itu yang pertama. Seandainya dari awal lahir sampai tadi dia curhat, tidak pernah berbuat maksiat seandainya. Namun ingat, Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nggak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Dan kewajiban hamba kepada nikmat Allah mensyukuri. Setiap hembusan nafasnya nikmat dari Allah. Sedangkan ibadahnya kalau mau dibandingkan dengan nikmat Allah, sebanding atau tidak? Coba ya, sehari saja. Antum hidup sehari berapa jam? 24 jam. Antum sudahlah sholatnya uangnya wajib berapa jam? Sholatnya waktu. Anggap 1 jam sudah ya. Meskipun nggak sampai kan? Nggak sampai. Ya, hitung-hitunganlah sumpah sama jalan kaki dari rumah ke masjid sudah hitung 1 jam. Masih 23 jam. Ya. Untuk apa 2-3 jam itu? Untuk tidur. Ya. Maka pengakuan dari antum sendiri. Artinya belum betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Maka layak manusia mendapatkan musibah dikarenakan dia masih belum bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan la in syakartum la zidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Maka sekali lagi jangan pernah suudzon, berburuk sangka kepada Allah, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang pindah poin 133. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwati. Doa dan sedekah orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Taib. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin 133, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, dan di dalam doa orang yang masih hidup dan sedekah mereka ada manfaat bagi yang meninggal dunia. Kalau masalah doa, ini sudah masyhur. Ya, seorang muslim, dia sholat jenazah saudaranya yang meninggal dunia. Di dalam sholat jenazah ada apa? Ada doa. Ya Allah maghfir lahu warhamhu, kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfir lahu warhamha,
kemudian kalau dia mendengar ada saudaranya, tetangganya yang muslim, atau sahabatnya, atau siapapun dari yang meninggal, maka dia mengucapkan rahimahullah. Doa kepada yang meninggal dunia. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Artinya kita dianjurkan oleh Allah mendoakan kaum muslimin yang meninggal dunia. Artinya doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Ditambah lagi kalau kita ziarah ke pemakaman. Salah satu tujuan orang ziarah kubur apa? Mendoakan yang meninggal dunia. Ini semuanya menunjukkan doa orang yang hidup bermanfaat bagi yang telah meninggal dunia, baik kerabat sendiri ataupun dari kaum muslimin secara umum. Demikian pula ketika kita masuk pemakaman, kita mengucapkan salam dan itu ada doa, assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'min wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alallahu lana walakumul al-afiyah. Banyak dalil-dalil tentang disyariatkannya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan inilah keyakinan setiap kita, apalagi ahlu sunnah wal jamaah, apalagi as-salafiyin. Maka dusta, sesat, tuduhan kalau mereka mengatakan Wahabi tidak meyakini doa itu sampai kepada yang meninggal dunia. Kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Adapun yang kita ingkari itu mengkhususkan 7 hari 7 malam kumpul-kumpul datangkan Pak Mudin untuk apa? Doa bersama. Yang kita ingkari bukan doanya, namun caranya. Mengkhususkan 7 hari atau 40 hari, 100 hari untuk acara kematian tadi. Ini karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma ahlul bidah mereka apa? Itu cari yang bisa memprovokasi umat memusuhi as-salafin ahlus sunnah wal jamaah. Yang kita ingkari bukan doanya. Ini kita bahas. Doa orang yang hidup akan sampai kepada yang meninggal dunia, akan bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Seperti tadi ziarah kubur, baca salam. Demikian pula kita ikut sholat jenazah, di situ ada doa. Namun yang kita ingkari tata cara mereka ketika mendoakan yang meninggal dunia tadi. Nah, paham Tom? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Demikian pula sedekah orang yang hidup bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Mana dalilnya? Ahlus sunnah tidak berkata kecuali bidalil. Di antaranya ini kita tuliskan dari Sahih Muslim. Dalam bab zakat ada bab, ada bab dalam Sahih Muslim. Sekedar info saja. Kalau secara asal Sahih Bukhari itu kalau antum buka, misalnya ada kitab Al-Iman, ada bab-babnya di situ. Itu yang menulis memang Imam Bukhari. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu ucapan Imam Bukhari. Tapi Sahih Muslim itu sebetulnya tidak ada bab-bab itu. Dikosongkan begitu saja. Dikumpulkan hadis tentang zakat istilahnya satu halaman lah sudah.
Tapi nggak ada bab ini, bab itu nggak ada. Namun kalau kita buka sekarang ada bab-bab itu. Kata para ulama, itu yang membuat bab-babnya adalah diantaranya para pensarahnya. Diantaranya Imam An-Nawawi. Nah, kalau antum punya kitab Sahih Muslim, ada bab judulnya, ini kitab zakah, bab usulus sawabis sadaqah anil mayyit ilaihi. Sampainya pahala sedekah kepada mayit yang meninggal dunia. Sedekah orang yang hidup itu sampai kepada yang meninggal dunia. Dalilnya apa? Imam Muslim membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu saat ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak dan beliau belum sempat berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Seandainya beliau itu bisa berbicara sebelum meninggal, artinya berwasiat, maka beliau akan bersedekah. Kemudian kata sang anak, afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah ibuku akan dapat pahala jika aku bersedekah niatnya untuk ibuku tersebut? Maka kata Rasul, na'am, iya. Jadi hadisnya dalam Sahih Muslim. Nah, kita mau baca lebih mantul lagi ucapan Imam An-Nawawi. Ini ringkasnya ya tentang pahala sedekah itu bisa bermanfaat bagi yang meninggal. Contoh misalnya orang tua sudah meninggal dunia, sang anak ya pagi-pagi seperti ini sedekah kepada fuqara miskin 1 juta, niatnya pahalanya untuk yang meninggal dunia, maka boleh ya. Atau mungkin dia punya tanah yang luas, dia wakafkan niatnya untuk orang tuanya, sampai ini dalilnya. Dan juga ada beberapa dalil yang lain. Dan kata Imam Nawawi, ijma ulama sedekah sampai sebagaimana doa. Nah, kemudian Imam Nawawi berkata, wal masyhur, ini ketika beliau mensarah hadis tadi. Wal masyhur fi madhabina anna qiraatal Qur'an la yasilu thawabuha. Namun yang masyhur di mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, bahwa membaca Quran tidak sampai pahalanya kepada yang meninggal. Ini yang masyhur, meskipun ada sebagian dari ulama mereka yang membolehkan. Cuma yang masyhur dari mazhab Syafi'i, dan itu juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada yang meninggal, kan banyak orang-orang kita yang mengaku mazhab Syafi'i, bahkan ngundang sebagian katanya para hafidz Quran. Ya, sehari disuruh untuk khataman, pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ini kata Imam Nawawi yang masyhur dari mazhab Syafi'i, itu nggak akan sampai. Ya, artinya itu tidak disyariatkan. Untuk lebih mengokohkan lagi pendapat Imam Nawawi tadi, kita bacakan ucapan Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Nawawi ahli hadis dari mazhab Syafi'i, sekarang ahli tafsir dari kalangan ya mazhab Syafi'i juga. Ini kalau antum mau buka dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'ah. Tidaklah manusia mendapatkan pahala kecuali apa yang dia perbuat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa min hadhil ayati,
istanbata Syafi'i rahimallah wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu thawabuha ilal mauta. Sekali lagi, kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, dari ayat ini, surat An-Najm 39, Imam Syafi'i berdalil, beristinbat, mengambil kesimpulan hukum, dan juga para ulama-ulama yang mengikuti beliau, bahwa membaca Al-Quran tidak akan sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Al-Fatihah, Al-Baqarah misalnya, ya, ila fulan wa fulan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i enggak akan sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Kenapa kata Ibnu Katsir? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena itu bukan bagian daripada amal yang meninggal dunia tersebut. Walihadza lam yandub ilaihi Rasul sallallahu ummatahu. Makanya Rasul tidak pernah menyuruh, tidak pernah memotivasi orang untuk kirim pahala bacaan Al-Quran, entah Al-Fatihah, Al-Baqarah atau Yasin dan seterusnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ya, bukan ucapan ana. Nanti sekali lagi lihat tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir An-Najm 39. Wala hathahum alaih. Dan Rasul tidak pernah menyuruh sama sekali atau mengajarkan hal tersebut. Wala arsyadahum ilaih binasin wala ima. Tidak pernah Rasul menunjukkan akan hal ini, baik secara terang-terangan atau secara isyarat. Kemudian kata beliau lagi, walam yungqal an ahadin minas sahabah. Dan hal itu tidak pernah juga dinukilkan, diriwayatkan dari seorang pun dari sahabat Nabi. Nah, itulah yang dinamakan dengan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, walau kana khairan la sabakuna ilai. Seandainya itu baik, mereka para sahabat yang akan mendahului kita. Jadi intinya menghadiahkan, kirim pahala amal ibadah kepada yang meninggal itu boleh kalau ada dalil khusus tentangnya dari Nabi. Ya, di antaranya tadi jelas mendoakan, demikian pula bersedekah, demikian pula haji dan umrah. Ya, karena apa? Dalam riwayat juga dalam Sahih Muslim, ya, ada pertanyaan sahabat yang mirip dengan ini. Orang tuaku meninggal dunia, apakah boleh aku menghajikannya atau mengumrohkannya? Huji an abik. Kata Rasul, hajilah untuk apa? Ayahmu. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah dalam hal ini pertengahan. Antara yang ekstrem kanan, yang mengatakan boleh semua amal ibadah kirimkan pahalanya untuk yang meninggal. Niatkan untuk yang meninggal dunia. Ini tidak benar. Karena apa? Tadi Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkan mengirim pahala bacaan Quran dan amal ibadah yang lainnya. Sedangkan ibadah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Nggak akan sampai. Ini yang ekstrem kanan, yang berlebihan. Menetapkan semua amal boleh diserahkan, dikirimkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Kebalikannya yang anti dengan kirim pahala, mutlak nggak boleh. Dan dua-duanya ini masih banyak di tengah-tengah kita. Yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ada yang mengatakan tidak boleh menghadiahkan, membadali haji ataupun al-umroh. Bahkan dulu pernah kita itu waktu kuliah di Madinah, banyak teman kan jadi guide haji. Kalau ana dulu lebih condong untuk jadi penerjemah. Di bawah kementerian
agama Arab Saudi. Ya, ana pernah ditawari. Ada kerabat nawari. Inti mau nggak jadi guide ana bawa banyak jamaah. Tapi syaratnya satu. Jangan ngomong badal haji. Kenapa? Karena komunitas yang ikut travelnya dia dari golongan orang-orang yang tidak mau sama sekali dengan istilah badal haji. Ya, menggantikan apa? Orang yang meninggal untuk berhaji. Padahal hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. Apalagi tentang hadis Syubruma dan seterusnya. Rasul pernah mendengar seseorang dia mengatakan labbaik Allahumma hajan an Syubruma. Ya Allah, aku berhaji atas nama Syubruma. Ditanya siapa Syubruma itu? Dalam riwayat akhul li, saudaraku. Ya, orang ini apa? Haji tapi niat pahalanya untuk saudaranya. Rasul tidak melarang, Rasul benarkan. Sekali lagi, dua-duanya tidak benar. Yang membolehkan semua pahala ibadah boleh dikirimkan kepada yang meninggal, atau yang alergi, yang anti dengan kirim pahala secara mutlak. Yang benar pertengahan. Yaitu Ahlussunnah di sini yang mengatakan kita boleh menghadiahkan pahala amal ibadah kepada yang meninggal kalau ada contohnya dari Rasulullah SAW. Secara ringkas tadi doa, sedekah, haji atau umrah, ataupun puasa. Meskipun ulama berselisih pendapat apakah puasa Ramadan, apakah puasa nazar. Namun intinya Rasul pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun falyasumhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia punya utang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Misalnya ada bapak dia puasa awal Ramadan sanggup puasa, pertengahan Ramadan qadarullah sakit. Kemudian sampai akhir Ramadan tidak berpuasa, lalu qadarullah meninggal dunia. Maka ini walinya, ini menurut pendapat sebagian ulama, dia disyariatkan mempuasakan untuk niatnya untuk bapaknya meninggal dunia tersebut. Intinya ada amal ibadah yang boleh dikirimkan pahalanya untuk yang meninggal dunia atau niatnya untuk yang meninggal dunia. Paham dong? Boleh enggak Al-Fatihah ila fulan wa fulan al-mayyit? Nah? Boleh apa enggak? Pahalanya boleh. Bapak, tadi di mana ada, Pak? Ya, inilah takdir sudah. Ana tes lagi, barangkali anak yang salah pertanyaannya. Ana tes, barangkali telinga anak yang boleh enggak seorang anak kirim pahala surat Yasin kepada bapak yang meninggal dunia? Boleh enggak, Pak? Iya, boleh enggak? Baik, enggak apa-apa lah, anak ulangi lagi. Baik, dengarkan dengan sesaha, Pak. Awas nanti sampai pulang Abdurrahman Thoib membolehkan kirim Fatihah, kirim, hati-hati. Baik, dari tadi mungkin kurang keras ini ya. Baik, sudah kita sampaikan tadi, sudah kita bacakan ucapan Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan mazhab Imam Syafi'i yang paling masyhur, bacaan Al-Quran nggak akan sampai kepada yang meninggal dunia. Al-Quran mencakup Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i berdalil dengan surat An-Najm 39 bahwasanya bacaan Al-Quran nggak akan sampai kepada yang meninggal dunia. Di antaranya karena Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkannya. Paham, Pak? Baik, hadanallahu wa iyyakum jami'an.
Kita baca sedikit syarah dari Syekh Muhammad bin Mani'. Qaluhu wa fi du'ail ahya wa sadaqati manfaatul lil amwat, yakni annal ahya humul ladina yad'una lil amwat wa yas'aluna Allah lahumur rahmah wal maghfirah. Ya, wa qad akasa dzalika ubadul amwat fada'ahum ma'allah wa min dunillah wa da'watum syirkun akbar ma annahum la yasma'un du'a man da'ahum wa la yastajibuna lahum bi syai'. Qala Allah Ta'ala in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum fasamma hada du'a syirkan wa ubadul kubur yad'una anal amwat yuqarribunahum ilallahi zulfa. Nah, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Doa dan sedekah orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Maksudnya, orang yang masih hidup, merekalah yang mendoakan untuk mayit dan memohonkan rahmat dan ampunan untuk mereka pada Allah. Sungguh, para penyembah kubur, penyembah orang-orang yang sudah mati telah melakukan kebalikannya. Mereka berdoa kepadanya bersamaan berdoa kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah. Maka doa mereka itu adalah syirik besar. Padahal mereka itu tidak bisa mendengar doa orang yang berdoa kepadanya dan tidak mampu memperkenankan sesuatu pun kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Jadi Allah menamakan doa semacam ini sebagai perbuatan syirik. Para penyembah kubur mengklaim bahwa orang-orang yang sudah mati dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. baik. Kata Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah ta'ala bahwa orang yang masih hidup itu tugasnya mendoakan yang meninggal dunia. Seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu sholat jenazah, pada waktu dia ziarah kubur, itu mendoakan. Dia ziarah kubur mendoakan yang meninggal, bukan malah minta didoakan oleh yang meninggal. Karena alamnya sudah tidak connect lagi. Ya, wahai fulan doakan aku, wahai fulan sembuhkan aku, wahai fulan. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara dalil nakal nanti akan kita bawakan, secara akal juga sudah sering kita sampaikan. Orang yang meninggal sudah terputus amalnya, kata Rasul, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Orang yang meninggal siapapun dia, apakah dia bisa mandi sendiri? Bahaya. Apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa pakai kain kafan sendiri? Apakah bisa pergi ke pemakaman memakamkan dia sendiri? Tidak mungkin. Maka yang aneh bin nyeleneh, sudah dikubur malah yang hidup minta-minta kepada yang meninggal, padahal dia yang ikut ngusung, yang ikut memandikan dan seterusnya. Ini sekali lagi syirik jauh daripada dalil akal ataupun dalil nakal Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Orang yang masih hidup tugasnya memohonkan ampun kepada Allah untuk yang meninggal agar dirahmati, diampuni. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akim nuzawah dan seterusnya. Namun akasadalik ubadul amwat, namun para penyembah kubur, para penyembah orang yang mati, terutama yang menyembah orang-orang soleh, dan ini sudah pernah kita sampaikan kalau tidak salah, merupakan syirik pertama yang muncul di atas muka bumi ini, menyembah wali limo, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra, yang Allah firmankan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum
wala tadarunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, dan ini terulang kembali di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang musyrikin jahiliyah menyembah Lat yang merupakan orang yang baik yang dulunya membagi-bagi roti gratisan kepada jemaah haji ketika meninggal diibadahi oleh kaum musyrikin jahiliyah. Maka diutuslah Rasul SAW untuk mengembalikan manusia dari kesyirikan, di antaranya menyembah orang yang sudah mati tadi. Fada'ahu ma'allah, mereka meminta-minta kepada yang meninggal, bersamaan juga mereka meminta kepada Allah. Bukan berarti orang musyrik itu yang hanya minta kepada selain Allah. Kadang minta kepada Allah, kadang minta kepada yang mati tadi. Itu juga namanya syirik. Namanya syirik kan menyekutukan Allah. Kemudian wa da'watum syirkun akbar. Berdoa kepada yang meninggal itu syirik besar. Di antara dalilnya, ini kita mau tambahkan surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu. Jika engkau tetap berbuat demikian, engkau termasuk orang yang zalim. Kata Imam Ibnu Jarir, apa maksud engkau termasuk orang yang zalim? Ai minal musyrikina billah. Termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah yang menvonis berdoa kepada selainnya itu syirik. Baik itu berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati, atau kepada jin-jin. Itu namanya syirik. Ya, fa innaka idzam minadh dhalimin ay minal musyrikina billah. Allah juga berfirman dalam surat Fatir 14, in tad'uhum, jika kalian berdoa kepada yang telah meninggal dunia, mereka tidak mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Sudah nggak connect. Ya, alamnya sudah berbeda. Kalau ada yang memprotes, kan ada hadis orang yang meninggal bisa mendengarkan suara apa? Terompa orang yang telah pulang dari menyemayamkannya. Maka kata para ulama, itu kondisi khusus tidak boleh dikiaskan. Paham? Secara asal Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Ini hukum asalnya. Kalau ada kasus kondisi tertentu orang meninggal mendengar yang hidup, ini sekali lagi tidak boleh dikiaskan, berarti bisa mendengar semuanya. Tidak. Ya, ini diantara dalilnya. Kalau engkau berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum. Tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengkufuri kesyirikan kalian. Kata Syekh, Allah menamakan doa kepada yang meninggal dunia syirik. Sekali lagi, kata-kata syirik bukan Wahabi yang ngarang. Juga syirik ini Allah yang mengatakan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, mereka yang kalian minta-minta itu akan mengkufuri kesyirikan kalian, yaitu doa kalian kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ana rasa cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, silakan. Kalau kita yang sedekah untuk orang tua kita atau kita juga mendapatkan pahala sedekah. Nah, yang pertama pahalanya kita memberikan istilahnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bukan pahala sedekah yang kita dapat, namun pahala tolong-menolong dalam apa? Kebaikan. Seperti ada orang nyumbang kepada fuqara masakin lewat kita. Kita nggak dapat pahala apa? Pahala sedekah, tapi kita dapat pahala tolong-menolong dalam kebaikan.
Nah, betul. Ya, bisa. Mengenai ibadah haji yang pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal, apakah berlaku secara mutlak atau yang masih ada hubungan kekerabatan? Wallahu alam, yang benar secara umum, yang penting muslim. Makanya tadi dalam riwayat Syubruma itu ada beberapa riwayat, ya, ada yang mengatakan Syubruma itu saudaraku, atau dalam riwayat kalau tidak salah sadiqul li, sahabatku atau temanku. Paham? Makanya dulu mahasiswa, terutama di UIM, itu juga banyak yang menerima badal haji. Sempat ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sempat ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang fenomena itu, badal haji yang diberikan kepada mahasiswa Madinah. Tapi beliau ngasih catatan yang sangat indah sebetulnya, yaitu kata beliau, tahuj li tahud au tahud li tahuj. Cuma perhatikan, kata beliau, istilahnya boleh-boleh saja badal haji, mahasiswa badal haji. Cuma ingat, kan waktu itu orang Malaysia terkadang juga titip fulus untuk membadali haji orang tua yang meninggal dunia kepada mahasiswa Madinah dari Indonesia. Ya, orang Indonesia juga sama. Demikian. Nah, terkadang mahasiswa itu pilih-pilih. Mana yang paling banyak itu yang maka Syekh memberikan catatan. Ini ada dua kata yang mirip. Ta'khud li tahud, engkau mengambil uang itu untuk berhaji, atau engkau berhaji untuk mengambil uang itu. Paham ya? Tahud li ta'khud, au ta'khud li tahud. Ana sekarang tanya kepada antum. Antum pilih yang mana? Yang B, pertanyaannya, jawabannya haji untuk mengambil atau mengambil untuk haji? Mengambil untuk, Masya Allah. Tapi kalau antum di sana beda lagi. Iya, namun intinya itu yang benar. Ya, artinya tetap harus jaga niat. Ya, jangan misalnya fenomena banyak itu, gitu rahasia umum dulu, nggak tahu sekarang ya. Ya, kadang ada yang suku-suku tertentu di Indonesia itu kalau ngasih badal hajinya itu lebih banyak daripada yang lain. Mungkin kalau standarnya itu kalau haji biasa itu kayak mahasiswa haji itu mungkin habis 1.000 real itu cukup lah sebenarnya. Tapi carinya yang bisa 3.000, 4.000. Jadi untungnya berapa? Jadi kalau ada yang ngasih 1.500 nggak ditoleh. Meskipun sudah ada kelebihan sebetulnya. Cuma nyari yang Nah, itu makanya Syekh Abbad yang ngasih nasihat lah istilahnya, inti berhaji untuk mengambil dapat keuntungan atau inti dapat uang untuk berhaji. Maka sekali lagi beliau motivasi untuk jaga niat. Intinya secara asal boleh meskipun bukan dari karib kerabat. Wallahu taala alam. Nah, cuma harus betul-betul tadi kalau bisa yang betul-betul ikhlas dengan tadi indikasi tadi. Kemudian yang kedua, yang tahu sunnah Rasul dalam berhaji, dan juga hati-hati mafia-mafia badal haji juga banyak. Kadang orang dari nggak kenal Mas, ada nggak yang kenalan mau badal haji? Saya siap. Kita nggak kenal siapa dia. Enggak dia juga satu orang badali 10 orang. Hah? Nggak boleh, dijamak gimana? Iyalah. Nah, rombongan naudzubillah min dzalik. Itu intinya kembali kepada fulus, nanti bahaya. Makanya hati-hati juga. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ilmu Kita. ilmu maunya. Ya, yang pertama itu atas perintah Allah dan dengan kehendak kita. Saya tanya ke Bapak tadi, Bapak ke masjid ini tujuannya untuk apa, Pak? Niatnya untuk apa?
Untuk sholat. Terus duduk selesai sholat, sampai sekarang untuk apa, Pak? Ya itu. Berarti kan ada kehendak. Ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu ada apa? Ada kehendak dari kita. Paham? Nah, namun kehendak itu bisa terjadi dengan pertolongan dari Allah. Itu yang kita bahas tadi malam sebetulnya. Manusia ada dua kemampuan. Kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan ketika apa? Berbuat. Kemampuan ketika berbuat ini dengan kehendak dari Allah, taufik dari Allah. Kita punya kehendak mau datang ke masjid, namun mau pergi perut pusing. Ya, akhirnya nggak jadi. Ini semuanya dengan takdir kehendak dari Allah, meskipun kita apa? Ada kehendak. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, untuk ilmunya terkait badal umroh. Maaf koreksi kalau saya salah. Pada saat kita safar untuk umroh, yang saya pahami kan hanya sekali umroh. Iya. Nggak boleh dua kali. Iya. Pada saat karena kami meniat badal umroh, apakah pada saat yang badal itu terhitung dua kali atau tetap sekali pada saat pertama kali saya umroh? Kami umroh. Baik. Syarat badal haji atau umroh, orangnya sudah haji atau umroh sebelumnya. Ya, sudah haji duluan, kemudian haji yang kedua baru meniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Demikian pula ketika membadali umroh harus sudah umroh dulu. Cuma umroh ini tidak boleh satu kali safar berulang-ulang. Jadi sekali lagi mungkin bulan sekarang umroh untuk dirinya sendiri, nanti bulan depan atau mungkin tahun depan mau umroh lagi, niatnya untuk yang meninggal dunia. Paham? Bukan apa? Satu kali safar, kemudian riwa-riwi istilahnya tan'im, mengumrohkan orang tuanya, kakeknya, tetangganya, Pak RT-nya, enggak. Nah. Taib, wallahu a'lam. Ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.